Dulu Rangga punya cita-cita jadi guru. Tapi siapa sangka, nasib membuatnya harus memilih antara harapan atau perut yang lapar. Rangga adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Ayahnya meninggal dalam kecelakaan saat Rangga masih duduk di bangku SMA. Ibunya, Bu Lestari, bekerja serabutan sebagai buruh cuci. Namun penghasilannya tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Rangga terpaksa berhenti sekolah dan membantu ibunya bekerja demi bertahan hidup. Setiap hari, ia melihat teman temonia di sosial media membagikan kabar bahagia, kuliah, kerja kantoran, hidup enak. Sementara ia hanya bisa duduk di emperan toko, menanti upah harian dari pekerjaan kasar. Hidup semakin terjepit saat Bu Lestari divonis menderita penyakit ginjal dan harus cuci darah rutin. Rangga panik. Biaya pengobatan tidak sedikit, sedangkan tabungan mereka bahkan tak cukup untuk beli obat generik. Rangga mulai berubah. Ia sering termenung dan menyendiri, bahkan mulai menjauh dari orang-orang. Di tengah keputusasaan, Rangga menyimpan satu pikiran gelap. Mungkin mencuri bukan dosa besar, kalau itu untuk menyelamatkan nyawa ibu. Saat dunia menolak semua pintu, satu pintu yang terbuka malah membuat Rangga berdosa. Warung kecil di ujung gang itu sudah berdiri sejak Rangga. Castle, pemiliknya Bu Sulastri, adalah seorang janda tua yang dikenal ramah. Tapi malam itu, warungnya menjadi sasaran niat jahat yang terbungkus rasa terpaksa. Rangga mengendap-endap, mengenakan jaket lusuh dan penutup wajah. Ia tahu warung itu tak pernah pakai CCTV, laci kayu tempat menyimpan uang tak terkunci. Jantungnya berdetak kencang saat tangannya menyentuh lemboren-lemboren uang receh dan puluhan ribu yang tergulung karet. Tiba-tiba suara gemeretak lantai kayu terdengar. Siapa itu? Suara serak Bu Sulastri terdengar. Rangga membeku. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Dalam hitungan detik, Bu Sulastri menyalakan lampu dan mendapati pemuda bertopeng berdiri di dekat laci. Uangnya ia tak teriak, tak histeris. Ia justru berkata lirih. Rangga, tubuh Rangga lemas. Ia tak tahu bahwa Bu Sulastri mengenali bentuk tubuhnya, jaket lusuhnya, dan sorot matanya. Bukan teriakan marah yang membuat Rangga menangis, tapi air mata lembut seorang ibu yang mengingatkannya pada ibunya sendiri. Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Tanya Bu Sulastri pelan. Suasana hening. Hanya terdengar deru napas dan suara jam dinding berdetak. Rangga tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam sambil memegang erat uang yang kini terasa berat bagai batu. Kalau kamu butuh uang, kenapa nggak ngomong? Lanjut Bu Sulastri. Kamu pikir saya nggak tahu kamu susah? Bu Sulastri duduk di kursi reot sambil menatap Rangga dengan mata berkaca. Ia tidak marah, tidak mengusir. Ia justru menawarkan segelas air dan berkata, taruh uang itu, dan duduklah, ceritakan semuanya. Malam itu, Rangga pun menangis. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena baru kali ini ada orang yang tak menghakimi kesalahan besarnya. Ia cerita tentang ibunya, tentang utang, tentang rasa malu karena selalu gagal. Bu Sulastri hanya diam dan memegang tangan Rangga. Ia berkata, Tuhan mungkin sedang uji kamu, tapi jangan sampai kamu lulus dari ujian sebagai pencuri. Saat orang yang seharusnya menghukummu malah membantumu, disitulah hidup mulai berubah arah. Keesokan paginya, Bu Sulastri mengajak Rangga ke sebuah koperasi milik keponakannya. Ia mengenalkan Rangga sebagai anak muda yang butuh kesempatan, bukan hukuman. Rangga diterima bekerja sebagai penjaga gudang. Gaji kecil tapi cukup untuk membayar biaya cuci darah ibunya secara bertahap. Rangga mulai berubah. Ia bangun pagi, bekerja jujur. Dan setiap malam ia sempatkan menjenguk Bu Sulastri untuk sekadar membantu membereskan warung. 5 tahun berlalu. Rangga tak hanya berhasil menyembuhkan ibunya, tapi juga membuka toko roti kecil bernama Roti Rakyat, mempekerjakan anak-anak muda dari daerah miskin. Ia bilang, kalau saya dulu diberi kesempatan kedua, kenapa saya nggak kasih yang lain? Juga, warung Bu Sulastri kini sudah tutup. Tapi di etalase toko Rangga, tertempel foto seorang nenek tersenyum dengan tulisan, tanpa dia, mungkin aku sudah jadi sampah masyarakat. Terima kasih, ibu yang menyelamatkan pencuri ini. Dulu Aib mengambil yang bukan miliknya. Kini ia memberi lebih dari yang ia punya. Toko Roti Rakyat tak pernah sepi. Setiap pagi, aroma roti manis dan gurih menguar ke jalanan kampung. Tapi yang membuat orang ramai datang bukan hanya rotinya yang enak, melainkan kisah pemiliknya yang menyentuh hati. Rangga dikenal sebagai bos yang merangkul, bukan memerintah. Semua pegawai yang ia rekrut adalah anak-anak muda putus sekolah, mantan pecandu, atau remaja yang sebelumnya menganggur dan nyaris terseret ke dunia gelap.
Setiap Jumat toko itu membagikan roti gratis untuk warga sekitar dan anak-anak panti. Di sela kegiatan itu, Rangga selalu menyelipkan pesan, "Kalau aku yang dulu saja bisa berubah, kalian juga bisa." Bu Sulastri, yang kini tinggal bersama cucunya di desa, sesekali datang ke toko itu. Ia duduk di kursi khusus dekat kasir, tersenyum, melihat bagaimana pemuda yang pernah mencuri uangnya kini jadi sosok teladan. Di dinding toko, terpajang bingkai besar bertuliskan, "Kita semua pernah salah. Tapi yang penting, apa yang kita lakukan setelah itu." Kisah Rangga pun viral. Banyak media menulisnya, tapi ia tetap rendah hati. Baginya, hidup baru bukan dimulai saat ia bebas dari dosa, tapi saat ia berani memperbaiki luka yang pernah ia buat. Tuhan tak pernah menutup pintu bagi mereka yang mau kembali, bahkan dari langkah yang paling gelap sekalipun. Malam itu, Rangga berdiri sendiri di depan warung tua Bu Sulastri yang kini sudah tak beroperasi lagi. Ia menatap pintu kayu yang dulu sempat ia dobrak dan tersenyum kecil. Dulu, ia masuk ke tempat itu sebagai pencuri. Kini, ia pulang ke tempat itu sebagai manusia baru. Ia menunduk, berdoa diam-diam, lalu meletakkan sekotak roti terbaik di depan pintu. Untuk Ibu Sulastri, tulisnya di atas kertas kecil. Di bawahnya, tertulis, "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, saat aku sendiri nyaris menyerah pada hidup." Kisah Rangga bukan hanya tentang tobat, tapi tentang harapan. Bahwa di dunia yang kejam ini, masih ada orang yang memilih untuk memaafkan, bukan menghukum. Dan bahwa setiap kesalahan, sekecil atau sebesar apapun, bisa jadi pintu menuju kebaikan asal kita mau mengakuinya. Rangga kini hidup sederhana, tapi damai. Ia tak lagi dibayangi dosa, karena ia sudah menebusnya bukan dengan uang, tapi dengan cinta, kerja keras, dan perubahan yang nyata.